Kenapa opening aku harus kayak gitu kali ya kan? Oke, Le, welcome channel to my back. Ya, jadi di video kali ini ya seperti biasa lah ya kan. Dan kalian juga udah lihat dari thumbnail. Haha, jadi nggak perlu dijelasin. Pokoknya kita masih nge-reaction mengenai video Draw My Life ya. Jadi di video kali ini kita nge-reaction siapa lagi kalau bukan openingnya. Halo guys, David di sini. Ya, jadi kita bakal nge-reaction video David gadgetin gitu lah ya kan. Karena nggak ada yang minta juga sih, cuman pengen aja perjalanan David tuh seperti apa sih dulu. Aku tuh penasaran gitu. Dan buat yang belum tahu apa itu Draw My Life, Draw My Life itu adalah cerita atau kisah perjalanan seseorang dari dulu hingga sekarang. Jadi kayak mungkin susahnya dia dulu gimana ya, atau nggak pun susah tapi ya ceritanya tuh dulu gimana sih sebelum sampai ke titik ini gitu. Nah, diceritakan melalui sketsa gambar yang ada di video nantinya gitu. Daripada banyak bacot, banyak cakap ya kan, langsung aja kita lihat videonya seperti apa. Ini dia, kita play. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Banyak kali kayak gitu. Subscribe Dan nonton nggak di subs, dan komen lagi gitu. Nonton, komen tapi nggak di subs gitu kan. Oke lah ya, sabar aja. David Brandy atau akrab disapa David Gadgetin adalah seorang YouTuber dan konten kreator kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan sosok di balik channel YouTube Gadgetin. Seperti anak kecil pada umumnya, David yang merupakan anak terakhir dan mempunyai kepribadian introvert lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain game PS1 seperti Harvest Moon, GTA San Andreas, dan masih banyak lagi. Sewaktu masih duduk di bangku SMA, David termasuk siswa yang cerdas. Ia bahkan sering masuk peringkat 10 besar dalam kelasnya. David juga pernah diajak temannya untuk mengikuti Olimpiade Ekonomi. Oke, ntar ya. Ya, seperti yang kita ketahui lah ya kan, nama asli David itu adalah David Brandy atau ya David Gadgetin lah. Dan ya seperti yang kita ketahui lah, David itu anak terakhir dan agak sedikit terlihat introvert. Mungkin ya dia di rumah aja. Ya kita tahu lah ya, melihat dari cara pembawaan dia di YouTube atau cara dia untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru dan orang-orang sekitarnya, kita tahu lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Ia melanjutkan studinya di Jakarta dan berkuliah di Universitas Bina Nusantara mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual serta lulus pada akhir tahun 2016. Sewaktu masih kuliah di BINUS, David awalnya berniat ingin keluar karena ia merasa salah masuk jurusan mengingat ia yang juga tidak jago menggambar. Namun niat ini ia urungkan karena kedua orang tua David tidak setuju. Selain itu, David merasa bertanggung jawab menyelesaikan kuliah dengan jurusan yang telah ia pilih sewaktu SMA. Ntar ya, aku post. Sebenarnya David ini adalah aku. Iya, maksudnya bukan kalau aku orang introvert, ya bener, aku orang introvert. Maksudnya David ini adalah aku dari konteks kuliah ya. Aku sempat berpikiran bahwasanya di awal semester aku tuh salah jurusan. Kenapa? Karena aku kan jurusan sistem informasi ya, kalau bisa lebih tepatnya tuh kayak ke komputeran gitulah ya. Jadi dulu sebelum masuk kuliah yang di benak aku tuh komputer ya, mudah lah ya. Karena aku tipikal orang yang nggak niat masuk kuliah awalnya gitu. Jadi kayak karena komputer pegangan aku sehari-hari waktu SMP, SMA di warnet gitu ya kan. Nggak apa-apa lah masuk itu aja. Rupanya nggak semudah yang aku bayangkan. Alhasil aku pengen sempat berhenti, tapi ya gimana? Bener, kita tuh punya tanggung jawab gitu ya. Memang harus kita selesaikan. Nggak mungkin kita berhenti di tengah jalan gitu. Ya udah deh. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan yang ada kan gitu. Lanjut ya. Memiliki teman yang sedikit membuatnya menghabiskan waktu luang untuk nongkrong bersama teman-teman kosannya sambil menonton YouTube. Awalnya ia tidak terlalu suka bermain internet, bahkan menurutnya komputer dan ponsel hanya mesin biasa yang bermanfaat untuk membantu pekerjaan. Tetapi karena pengaruh dari salah seorang temannya bernama Peter yang gemar menonton YouTube, ia pun kemudian mulai menyukainya. Bersama Peter jugalah David kemudian menonton video dari salah satu channel YouTube yang membahas tentang casing PC. Merasa penasaran dengan proses pembuatan konten YouTube, ia kemudian berpikir untuk membuat channel YouTube sendiri. Selama lebih dari 2 minggu, David mengalami dilema. Ia terus memikirkan antara lanjut membuat channel YouTube atau tidak. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan membuat channel YouTube pada 6 Desember 2014 yang ia beri nama Gadgetin, singkatan dari Gadget Indonesia. Tema Indonesia pun dapat dilihat dari logo channel YouTube-nya, di mana kata gadget menggunakan warna merah, sementara kata in menggunakan warna putih yang diambil dari warna bendera Indonesia.
Pinter ya. Jadi sebelumnya itu dia ada kebimbangan atau dilema gitu lah ya mengenai channel YouTube-nya gitu ya kan, lanjut atau enggak. Ya itu mungkin terjadi pada YouTuber pemula lah ya, termasuk aku gitu ya. Ya jadi ya siapapun itu mungkin awalnya sempat ragu tuh atau bakal berhasil nggak sih di dunia ini gitu ya kan. Nah untuk gadgetin ini aku nggak berpikir loh bahwasanya gadgetin ini adalah gadget Indonesia gitu. Enggak, aku berpikirnya gadgetin gitu kayak ya contoh kalian lapar dibeterin aja. Enggak, bukan. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak digadgetin aja gitu, kayak gadgetin gitu. Innya itu aku nggak berpikir bahwasanya innya itu Indonesia, gadget Indonesia gitu. Oke, kita lanjut ya. Di awal membuat sebuah konten YouTube, David sempat mengalami beberapa kendala, seperti tidak mempunyai mikrofon, tidak mempunyai kamera untuk membuat video, mengingat kamera yang ia miliki sudah ia jual. David juga tidak mempunyai studio, lantaran kala itu ia masih tinggal di kosan bersama dengan teman-temannya. David pun juga bingung HP apa yang harus ia review, karena dirinya yang tidak terlalu mengerti tentang HP dan masih menggunakan HP BlackBerry bukan Android. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam peralatan, seperti kamera Canon, mikrofon, dan sebuah tripod dari temannya yang bernama Arya dan Iksan. David juga rela menggunakan uang tabungan yang ia kumpulkan sejak SMP untuk membeli HP Xiaomi Mi 3 yang akan ia gunakan untuk review. Alasan David memilih Xiaomi karena kala itu merek Xiaomi memang tengah booming di pasaran. Dalam pembuatan konten pertamanya ini, David memerlukan waktu hingga 2-3 minggu. David menceritakan bahwa ia harus melakukan riset terlebih dahulu, kemudian menulis data yang ia dapat, lalu memasukkan suaranya hingga mengeditnya sendiri. Ia pun memanfaatkan sisi pojok kamarnya dan cahaya dari matahari untuk menjadi lighting. Wow, keren. David akan melanjutkannya pada keesokan harinya. Karena guys ya, agak sulit memang ya. Ya, itu mungkin terjadi sama YouTuber pemula pada awalnya ya. Maksudnya terjadi pun ya kepada orang-orang yang memang mungkin minim budget. Kayak aku contohnya ya, aku juga nggak punya kamera gitu. Aku nggak punya mikrofon yang baik-baik banget ya. Kursi aku pun masih kayak gini kan. Jadi ini aku masih menggunakan HP. Kalau misalnya kalian tahu gitu ya, ini aku masih pakai HP ya, tripod beli lah gitu kan. Alhasil aku pun bisa ngumpulin uang sama kayak David. Kalau dia ngumpulin uang untuk beli HP, aku ngumpulin uang untuk beli ya mikrofon yang portable seperti ini gitu kan. Terus kayak ya lighting dan ya aku juga nggak punya studio gitu. Ini juga kamar aku ya. Nah kan jatuh lampunya jatuh guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya kayak gini lah keadaannya gitu ya. Nggak punya studio juga, kamar seadanya direnov dengan biaya yang seadanya juga gitu kan, sangat minim. Dan apalagi sama kayak David nih, kalau dia kendalanya kan kayak memanfaatkan lighting itu dari jendela gitu kan, dari cuaca. Sementara kalau mendung, kalau memang cuaca nggak mendukung, lagi badai gitu ya kan, dia lanjut besok aja. Nah sama kayak aku, kalau aku bukan di lighting, bukan di pencahayaan, tapi di kondisi keadaan suara. Kalau masalah aku tuh kayak ya ginilah, harus nge-record jam 2, jam 3, atau jam 4 pagi gitu ya. Biar apa? Biar ya kondisinya itu cukup kondusif lah, nggak ada kebisingan ayam, kucing kalau berantem masih inilah ya kan. Kalau ayam paling jam 5, jam 6 tuh bekokok ya kan. Kemudian apalagi ya, bocah-bocah teriak-teriak, belum lagi suara kendaraan yang lewat, becak dan sebagainya gitu. Itu tuh sangat terganggu sekali gitu ya. Dan ini aja kalau misalnya kalian dengar suara jangkrik itu masih kedengaran gitu ya. Jadi itulah kalau kendala di aku. Nah sama kayak David gitu. Jadi ya belum punya studio sendiri, belum punya tempat yang memang betul-betul untuk bisa ngeredam semuanya, dan have fun untuk membuat konten tuh belum nemu gitu. Bahkan peralatan juga belum hebat-hebat kali lah ya. Kita lanjut ya. Berkat upayanya ini, pada minggu pertama konten yang ia buat ditayangkan, David mampu mendapatkan lebih dari 100 viewers. Keren. Hal ini tentu saja membuatnya sangat senang. Ia kemudian melanjutkan membuat video keduanya yang mereview tentang HP Microsoft Lumia 535 yang kala itu tengah banyak digandrungi, dan David juga menyukai Windows Phone. Setelah video keduanya tayang pada channel YouTube miliknya, ia kemudian memutuskan untuk berhenti membuat video YouTube. Lah, kenapa? Hal ini dikarenakan David sudah merasa puas dan tidak merasa penasaran lagi. Ternyata setelah 1 bulan, video keduanya mampu menembus lebih dari 50.000 viewers. Melihat hal ini, tentu saja David merasa bersemangat dan akhirnya memutuskan untuk kembali membuat konten YouTube. Selang 2 bulan, ia kemudian mengunggah video ketiganya. Tak kalah dengan konten sebelumnya, video ketiganya pun mendapat respon dan komen yang positif dari para penontonnya.
Meskipun viewers dan subscribersnya semakin meningkat, namun David merasa menjadi YouTuber belum bisa dijadikan pegangan kala itu. Untuk menyambung hidup di Jakarta, ia harus mencari pemasukan lain. Hingga akhirnya salah seorang temannya yang bernama Hadi menawarkan pekerjaan sebagai penulis untuk sebuah website. Walaupun demikian, sisa waktu menulis pun digunakannya untuk membuat konten YouTube. Kegigihannya ia buktikan dengan menumpang warung Indomie demi membuat video. Ya. Seiring berjalannya waktu, berkat kekonsistenannya menyuguhkan konten yang menarik, jumlah penonton channel Gadgetin semakin bertambah. Begitu pula dengan subscribersnya. David pun kemudian merasakan AdSense pertamanya sebesar 1,6 juta rupiah. Gila. Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah subscribersnya berhasil mencapai lebih dari 100.000, serta David mendapatkan silver play button dari YouTube. Namanya pun semakin dikenal luas, dan pembawaannya yang santai justru mampu menjadi daya tarik tersendiri. Keren. Pinter ya. Mungkin ini sama yang ya pasti semua ngerasain lah, apalagi kalau terjun di dunia YouTube gitu ya. Nah, mungkin aku juga bisa dibilang sama kayak David pada posisinya awal-awal ya. Untuk saat ini kenapa aku juga jarang belakangan ini ngupload video YouTube, ini kan baru mau mulai lagi nih ngupload lagi gitu kan. Karena memang sebelumnya tuh aku kerja gitu. Padahal aku sebelumnya tuh udah terjun di dunia YouTube gitu ya kan. Aku udah buat konten-konten juga di awal gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kontennya tuh videonya udah tembus 100 video tuh lah, lebih gitu ya kan. Tapi ya itu tadi, kenapa aku sempat memilih pekerjaan juga sehingga memutuskan untuk break dulu lah di YouTube gitu. Kenapa? Ya mungkin karena apa yang David rasakan tuh aku rasakan. Maksudnya tuh yang kami rasakan pada saat itu belum menjanjikan, belum menjamin, karena memang belum ada AdSense-nya, belum tembus gitu. Kan dia minimal ada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, itu aja belum tembus, jadi belum bisa menghasilkan. Sementara kita juga butuh uang untuk keperluan hidup atau keperluannya pribadi lainnya gitulah ya. Jadi ya hebatnya David, dia sembari bekerja bisa sambil membuat konten. Dan hebatnya David lagi mungkin udah banyak audiensnya gitu. Jadi dia pun kalau uploadnya telat ataupun uploadnya 2 bulan sembari dia menyiapkan atau mengerjakan konten di sela-sela waktu kosongnya gitu kan. Karena memang audiensnya banyak, jadi mereka ya ketika David kapanpun ngupload ya rame aja gitu. Beda sama aku gitu aja ya. Kita lanjut ya. David akhirnya pindah ke apartemen dan menjadikan teman kuliahnya yang bernama Muhammad Iqbal untuk menjadi kameramen sekaligus editor videonya. Dari sinilah channel YouTube-nya semakin berkembang pesat. Tahun 2018 menjadi tahun yang gemilang bagi David karena channel Gadgetin berhasil mendapatkan 1 juta subscribers. David pun kembali mendapatkan penghargaan berupa gold play button. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan bisa kayak gitu ya guys ya, amin. Bahwa ia tidak pernah menyangka channel YouTube-nya dapat berkembang besar seperti sekarang. Ia bercerita merasakan banyak kelebihan berkat menjadi seorang YouTuber. Misalnya, ia bisa bekerja di rumah tanpa harus menghabiskan banyak waktu di jalan. David juga dapat mencoba HP terbaru yang belum dijual ke pasaran, sekaligus banyak mendapatkan berbagai macam endorse. Ia bahkan sering diajak berbagai brand ke luar negeri untuk mengikuti launching produk terbaru, seperti ketika ia diajak oleh brand Samsung pergi ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti event Galaxy Note 10. Kini, channel YouTube-nya memiliki lebih dari 5,3 juta subscribers dan telah mengunggah 829 video. Berkat pencapaiannya ini, David merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas video dari channel YouTube miliknya. Mulai dari jenis video, kualitas suara, gambar, dan masih banyak lagi. Ia berusaha untuk terus berkembang demi menyuguhkan konten-konten yang berkualitas. Berawal dari rasa penasaran, David kini bertransformasi sebagai konten kreator yang cukup dikenal dan memiliki penghasilan yang fantastis. David memberikan kita semua pelajaran bahwa kita harus kreatif dalam melihat peluang. Karena dalam setiap peluang, ada kesuksesan yang sedang menanti. Iya, benar itu guys. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Oke ya, videonya udah selesai. Jadi ya itu aja video mengenai perjalanan hidup atau kisah David dari dulu hingga sekarang. Dan aku juga baru tahu awalnya tuh dia di dunia YouTube mungkin cuma penasaran gitu. Nah dari penasaran itu dia bisa sampai sebesar ini gitu ya. Jadi buat kalian semua pun yang ingin
yang penasaran atau ingin mencoba, nggak apa-apa, coba aja gitu. Kita nggak tahu peluang itu kapan datangnya, kita nggak tahu keberhasilan dan kesuksesan kita itu di mana jalannya gitu. Jadi buat kalian semua, coba aja, nggak apa-apa, terjun aja gitu. Apapun, bukan cuma menjadi YouTuber ya, apapun itulah, coba aja kalian geluti, kalian terjun dulu, survive dulu. Kalau memang di situ rezekinya, kalau memang di situ jalannya, kalau memang di situ nyaman, dan ya memang itulah rezeki kalian, jalannya di situ gitu, pasti bakal ya seperti ini gitu. Yang penting semangat terus, jangan mudah menyerah. Cuman kalau David kan dia cuman awalnya penasaran aja, jadi cuman 2 video awal udah anceng dia. Sisanya 2 bulan ke depan baru di-upload untuk video yang ketiga. Itu pun karena nengok viewer yang 2 video awal tembus 50.000 gitu lah ya. Oke lah ya, segini aja video kita kali ini. Dan ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat semua yang udah menonton video ini. Dan ya, kalau kalian mau kita react idola kalian, tulis di kolom komentar lah ya, siapa gitu, atau kita pengen bahas siapa gitu. Atau ya, aku juga belum tahu kisah-kisah perjalanan orang-orang yang ada gitu, atau orang-orang terkenal, terkemuka gitu. Itu gimana sih dulunya, aku juga nggak tahu gitu. Mungkin ada yang bisa kalian request sama-sama untuk kita react sama-sama. Komen ya. Thank you.